Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Payung University. Kita kedatangan tamu Bapak Haji Gunawan. Beliau adalah ketua yayasan dari sekolah SMP, SMA, IT Amalia Cibinong Bogor. Saya tentu senang sekali sebagai founder Payungi bahwa kita bisa bertukar gagasan, bertukar ide tentang pendidikan. Dan tadi Pak Gunawan itu bercerita tentang sekolah untuk pendidikan. Karena banyak sekali orang-orang niat membuat sekolah, ada yang motivasi untuk ekonomi, Pak ya. Terus kemudian ada yang berpikir bahwa sekolah bukan untuk pendidikan, tapi sekolah kemudian waktu habis, uang habis. Tapi kita seperti kehilangan value. Banyak sekali di Indonesia ini orang-orang itu melihat dunia makin pragmatis. Ya. Kita bina masyarakat sudah lama gitu. Tapi kalau kita hanya menggunakan materi cara membinanya, orang-orang itu malah jadi pragmatis. Tapi kalau kita membina mereka dengan hati, dengan pengetahuan, bisa jadi mereka akan lebih ideologis dan membantu kerja-kerja dakwah ini lebih efektif. Nah, bagaimana Pak Gunawan cerita tentang awal mula sekolah Amalia ya, sekolah Amalia dan nanti kita masuk ke tema yang menarik tadi tentang sekolah untuk pendidikan tadi. Kisah Pak Gun sudah berapa tahun mengembangkan pendidikan Amalia ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekolah Amalia ini sudah 17 tahun. Kita melakukan upaya untuk pencerahan untuk generasi yang membuat kami selalu terpikirkan bagaimana kita membangun pendidikan ke depan. Sehingga dengan demikian kita berharap ke depan melalui pendidikan terbentuklah generasi-generasi yang mereka punya 3 komponen generasi ini. Yang pertama, generasi ini sebagai generasi pengganti. Lambat atau cepat secara fisik kita semua akan digantikan. Yeah. Karena kita akan menyelesaikan tugas hidup kita sesuai dengan takdir Allah. Yang kedua, kita pemuda itu atau generasi ini menjadi generasi penerus. Sebagai generasi penerus, mereka kita harus siapkan ya, semua yang harus kita siapkan karena mereka juga akan hidup dengan semua yang kita hadapi pada saat ini. Maka kita menginginkan mereka menjadi penerus yang baik. Dan yang ketiga, mereka adalah generasi perubah atas segala macam masalah yang ada hari ini. Ya, 20 tahun ke depan kalau kita bina dengan baik, mereka akan menjadi perubah yang baik juga. Inilah yang kita pikirkan itu. Maka ketika kita membuat sekolah di 2006, itu kita sudah terpikirkan apa yang harus kita persiapkan masa pada mereka. Kalau kami punya 3 konsep bahwa yang namanya sekolah itu ya bukan tempat bersekolah, tapi sekolah itu tempat mendidik, tempat mengajar, dan tempat melatih. Itu. Kalau mengajar kita transfer pengetahuan, ya, dan itu guru-guru sesuai dengan kurikulum yang ada bisa mereka lakukan dengan cepat. Yang kedua, kalau pendidikan itu transfer nilai dan perilaku, karakter. Maka ini gurunya juga harus bagus dulu sebelum dia menjadi contoh di depan kelas. Gitu. Dan bagi kita di Amalia itu, guru itu menjadi orang yang tidak kita biarkan bersenang-senang di kantor. Oke. Karena memang tidak ada kantor di sekolah kami. Guru itu harus tetap menyatu dengan anak-anak. Jadi tidak sibuk dengan administratif. Betul. Jadi mereka tidak sibuk dengan kerjaan administratif, tidak sibuk dengan obrolan-obrolan atau dengan HP dan segala macamnya. Mereka tetap harus bonding dengan anak-anak. Ketika belajar, ketika makan, ketika main, mereka harus membangun semua kondisi itu. Ya karena ini ada posisi pendidikan di sini. Gitu. Dan yang terakhir, yang namanya pelatihan, guru itu harus mengajarkan skill. Skill apapun yang mereka punya dan mereka dapatkan harus diberikan kepada anak. Karena kita tahu tadi anak itu dan orang tua itu pengorbanan untuk anaknya dengan masa mudanya itu cukup panjang.
ya mereka 6 tahun di SD, ya 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Ini kedepannya memang harus menjadi orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terpelajar, dan orang-orang yang terampil dalam menghadapi kehidupan. Dan itu kita bangun dari 2006 SD selesai, orang tuanya sudah berpikir, ini nyari sekolah yang harus sejenis ini ke depan bagaimana? Nah, kami bikin SMP di 2013. SMP dengan visi yang sama, misi yang sama, kemudian naik ke SMA. SMA ini ya kita karena baru pengalaman, baru 2 angkatan ini, kita memang masih mencari bentuk yang terbaik, karena kami punya konsep juga untuk SMA itu. Yang pertama adalah habits, membangun kebiasaan yang baik, itu kan, dari tilawah Quran, wirid al-maksuratnya, sampai kemudian sholat duhanya, sholat malamnya, mereka ada kegiatan mabit, full. Pembiasaan ini kita tanamkan selama 1 tahun. Kemudian setelah itu kita punya knowledge, kesempatan mereka untuk mendapatkan pengetahuan. Kurikulum nasional kita pakai, tapi kita pertajam pada kebutuhan yang pokok. Bunga-bunganya udah kita singkirkan semua. Nah, kemudian terakhir kita menginginkan ada skill. Makanya konsep kita 3, ketika mendidik anak-anak SMP SMA itu, mereka harus punya habit yang bagus, dibentuk 1 tahun, kemudian mereka harus punya ilmu dan wawasan yang bagus, dan yang ketiga, mereka harus punya life skill. Skill. Gitu. Nah, ini. Nah, terkait skill, Pak. Kemarin saya waktu suruk sih menyampaikan juga tentang habits ya. Sebenarnya habit kan dimulai dari behavior, perilaku. Jadi perilaku, kemudian jadi habit, jadi culture. Jadi perilaku, kebiasaan, kemudian jadi budaya. Betul. Kalau mereka sering bangun sebelum subuh, kalau perilakunya berubah, habitnya terus, kemudian itu akan jadi budaya. Betul. Nah, budaya ini kan sebenarnya puncak dari perilaku yang terus menerus karena habit. Betul. Tapi pasti caranya adalah mengubah perilaku kan, membiasakan akhirnya setelah perilaku. Nah, kenapa kemudian Pak Gun, saya ingat Pak Gun itu udah 3 kali ya? Kalau secara keseluruhan 5 kali sudah. 5 kali ya. Oke, apa yang membuat Pak Gun kemudian kita seperti punya chemistry? Ya. Pertemuan kita ini sebenarnya kan singkat-singkat ya. Tapi tadi waktu kita ngobrol langsung Pak Gun bicara tentang sekolah untuk pendidikan. Kemudian mengapa Pak Gun kemudian biasanya karena kami ini kedatangan universitas. Jadi UNS, UM Malang, UIN Bandung, ya Unila, tadi anak-anak Unila, kemudian Jambi gitu. Nah, ini saya juga tertantang ini sekolah. Lalu kalau saya kasih transfer knowledge yang ideologis, takutnya ketinggian. Iya. Dan kemudian tawaran dengan Pak Faiz kemarin, oke, workshop dulu. Berarti kan ini penanaman nilai juga kan? Betul. Ketika mereka belajar sablon, mereka belajar tentang barista kopi, ini tadi belajar tentang desain, seni gitu. Kemudian ada materi ekonomi kreatif kemarin. Kemudian ada saya sampaikan tentang pemberdayaan gitu. Apa yang membuat Pak Gun melihat payungi ini? Kami kan sebenarnya bukan pendidikan formal gitu. Tapi apa yang membuat Pak Gun tertarik pada payungi? Yang pertama kita tertarik karena memang disinilah ya yang namanya membangun, kita lihat di sini ada proses itu. Ya, selama ini kita melihat bahwa jarang, atau mungkin juga kalau di Cibinong ini kita belum mendapati ada sebuah kampung, ada sebuah wilayah yang memang proses pembangunan itu perjalanannya kelihatan progresnya gitu. Sehingga dengan demikian kita tidak melihat itu, dan ketika kami kemari kami melihat ini ada di sini gitu kan. Dan idealisme seperti ini yang memang kita inginkan, kita tiru, kita cari, dan butuh waktu memang sampai 5 kali ini ya puncaknya di sini ya. Kita panggil anak-anak, kemudian kita ajak. Kalau sekolah lain semua akhir tahun pelajaran ini ya mereka studi tour kemana-mana, yang kami lihat bahwa kegiatan ini hanya memberikan kesenangan dan kegembiraan, tapi tidak memberikan bekal dan wawasan, maka payungi ini menjadi pilihan kita.
Maka rencana besar yang tadinya kita akan ambil daerah puncak untuk kegiatan mereka akhir tahun, pembinaan akhir tahun, sampai Cianjur sampai mana, akhirnya kita putuskan kita ke Payungi. Itu. Karena nilai plusnya ini yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Gitu. Dan kita berharap anak-anak kita memiliki wawasan, dan sekaligus setelah melihat dagang yang anak-anak yang lingkungan tadi itu. Jadi mereka ikut dagang juga. Ada giroh sendiri. Gitu. Itu juga ini sih Pak, bagian menanamkan nilai juga, karena mereka praktek juga. Oh begini ya cara menawarkan barang. Oh begini ya. Kemarin saya lihat video Pak. Iya. Video Binus, kemudian kampus Pramul itu kalau SPP itu 20 juta per semester. Iya. Tapi ternyata tugas mereka magang adalah dagang. Dan itu saya ngeliat kebanyakan orang-orang Tionghoa. Betul. Kuliahnya mahal, tapi ternyata ujungnya adalah bagaimana mereka punya produk, mereka ngebangun brand, kemudian mereka aplikasikan dengan berjualan dengan kelompok. Yeah. Saya lihat 3-5 orang tuh dagang, sip-sipan, 90 hari praktek mereka. Nah, saya ngelihat pendidikan kita hari ini, terutama yang sekolah negeri ya. Yeah. Sekolah negeri kita ini seperti kebanyakan diceramai. Jadi pendidikan seperti meluapkan pikiran gurunya. Iya. Bukan mendengarkan, bukan menggali potensi peserta didiknya. Ya. Gimana tuh pendapat Pak Gen? Itu realita. Karena guru-guru kita, apalagi yang namanya guru-guru vokasi, ya, mereka itu latar belakangnya satu, pendidikan memang tidak sesuai dengan jurusan yang diajar. Yang kedua juga mereka kadang-kadang tidak mumpuni dalam bidangnya. Itu. Makanya kalau kami SMA lari kemari, ketika kami bikin SMA ini, sebetulnya pikiran kita ya SMA yang plus seperti STM, tapi STM yang punya wawasan SMA. Makanya konsep yang tiga tadi, habit, knowledge sama skill ini menjadi patokan kita. Karena kita menginginkan mereka lulus bukan orang yang mencari pekerjaan, menciptakan, tapi mereka harus bisa menciptakan. Nah, ini kan kebanyakan memang terus terang ya, kita sekolah-sekolah kalau swasta sudah mulai ditinggalkan karena memang pemerintah menghendaki memang lari ke negeri lagi semua, negeri diperbanyak segala macam. Ya cuma itu, sekolah negeri itu hanya melahirkan kayaknya sepertinya mereka diarahkan untuk menjadi pekerja-pekerja, dan kalaupun dengan pendidikannya mereka akan menjadi birokrat-birokrat yang berikutnya. Itu tidak ada yang diupayakan untuk bagaimana menjadi terobosan untuk menjadikan manusia-manusia mandiri yang bisa, yang mungkin kalau jadi pengusaha ya memang sulit, karena memang guru tugas mereka ngajar itu sebetulnya juga tidak ngajar. Mereka itu cuma ya satu tadi dikatakan mengeluarkan apa yang dia miliki di kepalanya, memuntahkan isi kepala mereka dan meminta mahasiswa peserta didik untuk memahami dia. Betul. Dan akhirnya ini kan tidak melahirkan tidak melahirkan pelajar-pelajar yang idealis ke depan. Mereka pragmatis lagi larinya gitu. Makanya saya katakan bahwa guru-guru sekolah juga memang perlu di-upgrade juga wawasannya, biar mereka juga punya visi dan misi tentang membangun generasi ke depan. Kalau nggak begitu, kita akan melahirkan generasi-generasi pengganti yang tidak lebih baik dari kita. Mereka akan jadi penerus-penerus yang apa yang ada sekarang ini diterusin, yaitu tidak ada idealisme meneruskan yang terbaik ke depan. Dan sama juga dengan perubahan, mau perubah apa kalau mereka nggak mendapatkan idealisme kan?